Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita memasuki materi kelas 7 bilangan tahap kedua ya. Ini masih materi bilangan. Sebelumnya kita mempelajari materi bilangan bulat dan bilangan berpangkat. Nah, kali ini masih bilangan, yaitu bilangan pecahan. Sebelumnya kita akan mempelajari mengenai FPB dan KPK ya teman-teman. Mudahan teman-teman semua masih ingat pelajarannya dulu di tingkat dasar. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kelipatan dan kelipatan persekutuan, faktor dan faktor persekutuan, KPK dan FPB, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan KPK dan FPB. Oleh karena itu, mari kita persiapkan buku dan alat tulisnya. Mari kita simak. Kelipatan dan kelipatan persekutuan. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu dengan apa itu kelipatan. Namanya benda-benda yang dilipat ya, seperti kipas, tentunya akan memiliki ukuran yang sama ya. Setiap lipatannya itu ukurannya yang sama. Nah, berarti kita juga dalam angka pun seperti itu. Kelipatan adalah bilangan dengan penjumlahan yang sama. Nah, sedangkan kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama. Nah, maksudnya apa? Teman-teman kan sudah mengetahui. Contohnya angka 2. Kalau kelipatan 2, kita mulai dari angka 2, ditambah 2, 4, ditambah 2 lagi 6, ditambah 2 lagi 8, 10 dan seterusnya. Banyak ya, tak terhingga. Contohnya lagi kelipatan 3. Kita mulai dari 3, ditambah 3 lagi 6, ditambah 6 lagi, tambah 3 lagi 9, ditambah 3 lagi 12, 15, dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kelipatan. Lalu apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Persekutuan artinya yang sama ya, punya kelipatan yang sama. Nah, pada kelipatan 2 dan 3 ini, angka yang sama adalah 6. Selainnya ada lagi ya, kalau kita teruskan di sini kan 12, 14, 16. Di sini kalau kita teruskan 18, 21 ya. Nah, ada lagi yang sama, yaitu 12 ya teman-teman ya. Nah, yang sama inilah yang disebut dengan kelipatan persekutuan ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12 dan seterusnya. Setiap ditambah 6, setiap ditambah 6 itulah yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan. Nah, dari sini kelipatan persekutuan kan akan ada terus ya teman-teman ya. 6, 12, ditambah 6 lagi 18 dan seterusnya, banyak tak terhingga. Nah, yang paling kecil, angka yang paling kecil adalah 6. Nah, inilah yang disebut dengan kelipatan persekutuan paling kecil atau terkecil yang seringkali kita sebut dengan KPK. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami dulu yang mana kelipatan. Kelipatan 2 ini, kelipatan 3, kemudian persekutuannya, dan kelipatan persekutuan terkecilnya ya, atau disebut dengan KPK. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan contohnya. Contohnya kelipatan 2 di situ adalah 2, 4, 6, 8. Selanjutnya kelipatan kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, dan 16. Maka kita akan mendapatkan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah
angka 4, angka 8. Nah ya, angka 4 dan angka 8 inilah kelipatan persekutuannya. Nah, jadi ketika kita menentukan yang paling kecil yaitu 4, nah 4 inilah yang disebut dengan KPK-nya ya teman-teman, gitu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan kembali faktor dan faktor persekutuan. Faktor adalah perkalian dari suatu bilangan. Jadi teman-teman, kalau tadi teman-teman belajar bahwa faktor dari 4 adalah kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16 dan seterusnya, maka faktor dari 4 itu adalah perkaliannya yang bisa menghasilkan angka 4. Maka kita buat tabel biar lebih mudah ya. 4 itu adalah 1 kali 4, 2 kali 2. Berarti faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Terlihat bedanya kan teman-teman? Kalau kelipatan itu yang di jumlah-jumlah, sedangkan faktor dari 4 itu adalah pembagi habis bilangan atau perkalian yang bisa menghasilkan angka 4, yaitu 1, 2, 4. Nah, mudah-mudahan bisa dibedakan ya. Selanjutnya, apakah itu faktor persekutuan? Sama seperti tadi, persekutuan artinya adalah yang sama. Jadi faktor yang sama dari suatu bilangan. Contoh, faktor 12. Mari teman-teman kita cari apa itu faktor 12. Yang bisa menghasilkan perkalian 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, kalau 4 kali 3 sama aja ya. Jadi nggak usah kita tulis lagi. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya faktor 20. Faktor 20 kalau kita cari faktornya adalah 1 kali 10, 2 kali 1 kali 20 ya. 2 kali 10, 3 kali, nggak ada yang hasilnya 20 ya. Yang adanya adalah 4 kali 5. Nah, kalau sudah seperti ini kita tulis, berarti faktor 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 20 adalah yang sama. 1, 2, 4 ya. 1, 2, dan 4 ya teman-teman. Nah, bedanya dengan KPK, kalau KPK itu yang dicari adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB yang kita lihat adalah faktor persekutuan terbesar. Antara 1, 2, dan 4 yang paling besar adalah 4. Nah, inilah yang disebut dengan FPB. Kira-kira demikian ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana kita menentukan FPB dan KPK? Jika kita memahami bahwa KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, contoh, bila ada angka 2 dan 3, jangan lupa 2 dan 6 ya, 2 dan 6 kelipatannya ini akan bertemu di angka berapa? 2 dan 6 kelipatannya akan bertemu di angka berapa? Ya, kalau 2 kan 2, 4, 6. Oh, 6 kan 6, 12, 18, maka akan bertemu di angka 6. Ya. Ya, sedangkan untuk FPB dari 2 dan 6 ya teman-teman, yaitu bilangan yang bisa membagi angka 2 dan 6. Angka 2 dan 6 bisa dibagi oleh angka 3 ya. Nah, berarti kan 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3, maaf ya. Jadi bisa dibagi 2, maaf, bukan dibagi 3. Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti inilah FPB-nya ya, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Mau contoh lagi yang lain? Contoh lagi yang lain adalah seperti ini. 4 dan 10. Misalnya, kita cari KPK-nya. Setelah dijumlah, maka
4 dan 10 akan bertemu di angka berapa? Kita yang paling besar kan 10 nih. Kelipatan 10 10 10 apakah bisa dibagi 4? Tidak bisa ya. Nah, kalau 20 apakah bisa dibagi dengan 4? Bisa ya. Nah, berarti ini KPK-nya dari 4 dan 10. Sekarang FPB-nya. FPB-nya adalah yang kedua-duanya bisa dibagi. 4 dan 10 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, iya, sama-sama bisa dibagi 2. Coba 4 bagi 2, 10 bagi 2, ya. Sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Nah, berarti inilah FPB-nya dari 4 dan 10. Baik teman-teman, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Contoh. Nah, tadi ya FPB dan KPK dari 4 dan 6. KPK-nya 4 dan 6 akan bertemu di angka 12 ya. Sedangkan FPB-nya 4 dan 6 bisa dibagi dengan 2 ya. Selanjutnya FPB dan KPK dari 9 dan 12 teman-teman. KPK-nya dulu ya. 9 dan 12 akan bertemu di kelipatan. Kita lihat yang 12 yang lebih besar ya. 12 bagi 9 tidak bisa. 12 tambah 12 24. 24 bagi 9 nggak bisa. 24 tambah 12 lagi 36. 36 bisa dibagi 9. Berarti KPK-nya adalah 36. Gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, selanjutnya FPB-nya dari 9 dan 12. 9 dan 12 sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya. Berarti FPB-nya adalah 3. Kira-kira demikian teman-teman. Jika FPB dan KPK-nya angkanya masih satuan dan belasan, insya Allah kita masih bisa membayangkan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan KPK dan FPB yang angkanya banyak? Jika angkanya banyak atau puluhan atau ratusan, maka kita menggunakan bantuan faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktor yang menggunakan angka prima. Nah, apa itu angka prima? Angka prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya 2. Hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Contohnya berapa lagi? 3. Hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 3. Kalau 4 bagaimana? 4 itu bisa dibagi 1 dan 4. Ada juga bisa dibagi 2. Ya kan? Ini faktornya ada 3. 1, 2, 4. Jadi dia bukan bilangan prima ya teman-teman. Bilangan prima adalah yang faktornya hanya ada 2. Contohnya 2 dan 3 ini ya. Bilangan prima yang lain apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kira-kira demikian ya teman-teman. Dan apa itu faktorisasi prima? Adalah perkalian angka-angka prima. Contoh 6. 6 itu faktornya adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Lalu yang mana yang faktorisasi primanya? Yang ini. Ya, angka primanya saja ya teman-teman. Contohnya 4. 4 itu 1 kali 4 faktornya ya, dan 2 kali 2. Lalu yang mana faktorisasi primanya? Ini, 2 kali 2. Kira-kira demikian ya teman-teman. Faktorisasi prima adalah perkalian angka-angka prima. Baik, mudah-mudahan bisa difahami ya. Sekarang kita lanjutkan contohnya. Tentukanlah KPK dan FPB dari 28 dan 42. Sekarang kita buat dulu tabelnya 28 dan 42 ya teman-teman. Kita bagi dengan angka prima paling kecil karena dua-duanya genap, pasti bisa dibagi 2 ya. 28 dibagi 2 14,
42 dibagi 2, 21. Karena keduanya habis dibagi, lingkari sebagai pertanda FPB. Kemudian bisa lagi kita bagi 2. Jika mau dibagi 2 boleh. 14 dibagi 2, 7. 21 dibagi 2, karena ini bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2 ya. Jadi tetap. Nah, karena yang bisa dibagi hanya 14, maka 2 ini tidak dilingkari ya teman-teman. Sekarang kita bagi lagi dengan 7. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. Karena keduanya habis dibagi, maka ini lingkari sebagai pertanda FPB. Dan kita hitung sampai 1. 1 dibagi 3 tetap 1, turun 3 bagi 3, 1. Nah, kalau sudah 1, berarti kita bisa tuliskan yang mana FPB. FPB adalah yang dilingkari saja, yaitu 2 dikali 7, 14. Yang mana KPK? KPK adalah dari atas sampai bawah. 2-nya ada 2, 2 pangkat 2. 3, urutkan dari yang terkecil ya, dan 7. 2 pangkat 2, 4, kali 3, kali 7. 12 kali 7, 84. Itulah KPK-nya ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Diskusikanlah KPK dan FPB dari 50 dan 90. Nah, kita buat tabelnya 50 dan 90. Kita bagi 2 boleh. 50 bagi 2, 25. 90 bagi 2, 45. Di sini kita lingkari karena kedua-duanya bisa dibagi. Kita bagi 5, angka prima lagi ya. 25 bagi 5, 5. 45 bagi 5, 9. Karena keduanya bisa dibagi, lingkari. Dibagi 5 atau 3 bisa ya, ini ya salah satunya ya. 5 bagi 5, 1. 9 dibagi 5 tidak bisa, tetap 9. Dan karena hanya 5 yang bisa dibagi, berarti ini tidak dilingkari ya teman-teman. Sekarang kita bagi 3, 1 tetap. 9 bagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti FPB-nya yang dilingkari saja, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. KPK-nya dari atas sampai bawah 2 kali 3-nya ada 2 kali 5-nya pangkat 2. Jadi dari yang terkecil ya teman-teman. 2 kali 9 kali 25. 2 kali 25, 50 kali 9, 450. Jadi diperolehlah FPB-nya 10, KPK-nya 450. Kira-kira demikian ya. Satu contoh lagi teman-teman. KPK dan FPB dari 42, 63, dan 84. Ini bisa kita hitung bersama-sama ya. Nah, ini bisa kita hitung dibagi 2 dulu. 21. Karena ini bilangan ganjil 63 ya. Jadi nggak bisa dibagi 2, tetap kita tulis angkanya 63. 84 dibagi 2, 42. Karena yang 63 tidak bisa, berarti 2 ini jangan dilingkari ya teman-teman. Sekarang kita bagi 3 misalnya. 21 bagi 3, 7. 63 bagi 3, 21. 42 dibagi 3, 14 ya. Ini kita lingkari karena semuanya habis dibagi. Sekarang kira-kira semua angka ini bisa dibagi dengan angka 7. Kenapa Bu enggak 2? Boleh saja 2. Yang bisa dibagi hanya 14 ya. Boleh saja. Di sini Bu lihat lebih mudah ketika semuanya dibagi dengan angka 7. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. 14 bagi 7, 2. Karena semuanya bisa dibagi, lingkari teman-teman. Dibagi 2, 1. 3-nya nggak bisa, tulis 3. 2 bagi 2, 1. Dan yang terakhir 3 ya, 1. 3-nya saja. Ini kenapa nggak dilingkari? Karena hanya 2 saja. Kalau 3 ini kenapa nggak dilingkari? Hanya 3-nya saja. Ya baik teman-teman ya. Kalau sudah demikian, maka FPB-nya bisa kita tulis
yang dilingkari saja, yaitu 3 kali 7, maaf ya tulisan lihat 21, dan KPK nya 2 nya ada 2 pangkat 2 kali 3 nya ada 2, 3 pangkat 2 dikali 7, yaitu 4 kali 9 kali 7. 4 kali 9 36, 36 kali 7 252. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, ini untuk mempelajari di buku paket, teman-teman bisa lihat halaman 25 latihan 7. Latihannya ini dikerjakan di buku tulis ya teman-teman, lalu diupload. Kira-kira demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.